Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita masih dapat berjumpa oleh karena anugerah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan tema khotbah atau firman Tuhan yang saya sampaikan di hari ini, saya beri tema bagaimana cara memperlakukan musuh. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Bukankah dalam kehidupan nyata setiap kita anak-anak Tuhan tentu kita akan menjumpai, tentu kita akan mengalami bagaimana ada orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita, orang-orang yang telah memfitnah kita, orang-orang yang telah membuat kita menderita, yang mempermalukan kita, yang tidak menghargai kita. Saudara, apapun macam perbuatan orang-orang yang jahat, orang-orang yang telah melukai hidup Anda, dan mereka adalah musuh kita. Mari kita harus belajar dari apa kata firman Tuhan, agar kita dapat memiliki cara untuk kita dapat memperlakukan musuh kita dengan baik. Nah, jujur secara manusiawi, ketika kita diperlakukan dengan seenaknya, ketika Anda diperlakukan dengan tidak baik, maka kita cenderung akan berupaya untuk membalas perbuatan mereka, membalas kejahatan mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap diri kita. Namun firman Tuhan mengajar kepada kita Bapak Ibu, agar kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Inilah perintah Tuhan. Dan ini yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukannya. Nah, mari kita akan temukan jawabannya. Bagaimana seharusnya cara kita memperlakukan musuh-musuh kita. Nah, mari kita akan baca di dalam Amsal pasal yang ke-25. Ayat 21 dan ke-22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Sangat jelas sekali ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika Anda dijahati orang, ketika Anda dipermalukan, difitnah, Anda dimusuhi, Anda dibenci. Saudara, mari firman Tuhan memberikan solusi. Bagaimana cara kita memperlakukan musuh? Yaitu mari kita harus melakukan apa yang baik. Kita tetap berlaku yang baik terhadap mereka. Firman Tuhan mengajar, jikalau mereka lapar, berilah mereka makan roti. Jikalau mereka haus, berilah mereka minum air. Ini artinya, ketika kita menjumpai orang-orang yang telah membuat kita terluka, membuat Anda menderita, mari apapun macam perbuatan mereka, kita harus tetap memperlakukan musuh kita dengan baik. Jikalau mereka sedang lapar, beri mereka makan. Jikalau mereka memang haus, kasih mereka minum. Itu artinya Tuhan sedang mengajar kita, mari kita tetap menabur kebaikan. Karena apa? Dengan cara demikian, maka ketika Anda berlaku baik kepada musuhmu, maka itu akan seperti digambarkan bara api yang akan ada di atas kepala mereka. Dan Tuhan dikatakan akan membalaskannya semuanya itu kepada kita. Artinya Tuhan akan membela kita. Tuhan tidak berhutang atas apa yang kita lakukan. Dan percayalah, maka musuh kita akan malu. Karena apa? Karena kita tidak pernah menjahati mereka. Kita tidak pernah melukai mereka. Kita tidak pernah membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, kita menjadi berkat, kita melakukan kebajikan. Dan itulah sebagai ciri-ciri anak Tuhan.
Kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat bagi musuh kita. Itu sebabnya mari hari ini jangan pernah simpan sakit hati. Kiranya di tahun 2023 ini, apapun yang Anda alami di tahun yang lalu 2022, ketika Anda diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di kantormu, oleh rekan bisnismu, oleh keluargamu, siapapun juga, bahkan rekan pelayananmu, mari tahun 2023 ini balaslah perbuatan jahat mereka dengan perbuatan yang baik. Dan itulah kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sukacita kita. Dan saya percaya orang yang menabur kebajikan, orang yang menabur kebaikan, pasti diberkati dan dibela oleh Tuhan. Kiranya renungan memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom.